Orang kadang-kadang berasumsi bahwa pembangunan Sumatera Selatan itu harus dilihat dari ibu kota ini saja. Dari Palembang saja. Dari Palembang saja. Oke. Tetapi jangan lupa kita ini mempunyai 17 kabupaten loh. Benar, setuju. Nah, kalau kita mau ngomong jujur, Ini Kak, untuk meratakan. iya karena dia ingin mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat. Dia mantan bupati loh, berpengalaman. Benar. Bagaimana keluhan masyarakat dia tahu. Dan beliau ini untuk ke depan pun sudah mempunyai ide-ide yang cemerlang. Yang pertama, dia kan belum sempat melaksanakan pembangunan seutuhnya. Oke. Karena masa COVID ini tadi. Kemudian sekarang dia mulai dari perencanaan baru. Kita lihat dari 15 proyek strategi nasional itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ngopi Sumsel. Ngobrol tentang hal-hal yang bermanfaat demi kemajuan Sumatera Selatan untuk kedepannya. Tamu-tamu berdatangan dari berbagai kalangan dan kali ini studio podcast Kopi Sumsel didatangi langsung oleh ini mantan birokrat senior di Sumatera Selatan. Mantan asisten 1 di Oku Selatan, mantan Kadispenda di Oku. Kita sapa langsung Dr. Andes Haji Khairuman Gunawan MM. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Izin sahabat saya memanggil beliau kakak. Bukan berarti tidak menghormati, tapi karena kebiasaan. Sudah cukup akrab lah Kak ya. Kita sama-sama di satu forum yang yang benar-benar dah untuk kebangkitan Sumatera Selatan, kemajuan Sumatera Selatan. Aktivitas apa sih Kak untuk saat ini? Gimana? Aktivitas saat ini? Ya itu aktif di kegiatan sosial saya. Kemudian aktif di beberapa organisasi. Masih di Dewan Adat Kak? Dewan Adat masih, pembina adat di sini. Di tingkat 1 kebetulan masih ketua adat di Oku Selatan. Di Oku Selatan? Malah baru lagi periode 24 sampai 2029. Ngapo Kak? Memang tidak bisa diam apa badan tuh, jadi sampai masih bergerak terus nih. Ya memang apa? Bawaannya pengen bergerak terus Kak? Pengen bergerak terus itu. Oke. Karena diam bayi di rumah kayak nunggu mati bayi kan. Ini lah, sahabat Ngopi Sumsel, kalau birokrat senior selalu ingin berbuat hal yang baik untuk Sumatera Selatan. Kak, izin Kak, kita mau ngobrol soal prestasi dari Pak Haji Herman Deru. Nah, ini kan banyak mempertanyakan, apa sih prestasi Pak Herman Deru selama memimpin? Kakak kan bersinggungan nih, cukup dekat dengan pembangunan di Sumatera Selatan. Boleh lah Kak sedikit cerita nih, sepengetahuan Kakak prestasi Pak Haji Herman Deru. Iyalah, kalau kita ingin menilai sesuatu itu, kalau melihat sesuatu itu, daripada kita pakai mikroskop, tidak pakai kacamata, lebih baik pakai mata telanjang. Kalau kita melihat, misalnya kita melihat gajah itu pakai mikroskop. Memang dia melihat gajah, tetapi yang ternampak bagi dia itu hanya bulu beberapa helai. Kemudian hal-hal yang kecil itu kelihatan sangat besar. Bayangkan dengan mikroskop itu, bakteri yang tidak kasat mata aja bisa kita lihat. Benar. Nah jadi kalau melihat sesuatu itu, melihat gajah di mikroskop, itu tempatnya sangat sempit. Jadi yang kelihatannya hanya bulu beberapa. Kalaupun ada goresan-goresan itu oleh rumput, yang oleh gajah pun terasa gatal pun tidak. Itu kelihatannya meroyaknya besar sekali. Oke. Jadi kalau melihat sesuatu itu, kita pakailah kacamata. Supaya kelihatan semua ibarat gajah itu, oh itu ada gadingnya, itu ada belalai. Itu ada ekornya, ada juga kaki, badan, dan sebagainya. Jadi utuh Kak ya? Utuh. Jadi kita melihatnya itu secara komprehensif integral, secara keseluruhan. Nah, begitupun melihat suatu pembangunan. Jadi pembangunan itu kita jangan keliru, pembangunan itu, Provinsi Sumatera Selatan ini luas. Orang kadang-kadang berasumsi bahwa
pembangunan Sumatera Selatan itu harus dilihat dari ibu kota ini saja. Dari Palembang saja. Dari Palembang saja. Tetapi jangan lupa kita ini mempunyai 17 kabupaten loh. Benar, setuju. Nah, kalau kita mau ngomong jujur, ini sebenarnya yang mengatakan tidak ada pembangunan, dia melihat dari mana. Oke. Sekarang kita lihat, yang kasat mata saja. Yang kita ingat ini. Bukan, jadi yang kita ingat aja. Oke. Jalan-jalan sekarang di kabupaten itu bagus. Tempo hari kalau saya mau mudik ke Muara II, kalau ada kondangan, undangan rapat dari Pemda Oku Selatan, saya agak sedikit bingung, oh jalannya jelek sekali, agak males. Kalau sekarang kan jalannya bagus, kemana-mana. Kita mau melihat sekarang contoh yang kita ingat. Bagaimana Pak Herman Deru ini membuat jembatan di Bukit Sulap di Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Iya, Lubuk Linggau. Apakah pernah terlihat oleh kita bagaimana dia membuat jembatan di desa Ulek Lebar, itu jembatan Lematang 2 namanya, di Lahat. Bagaimana dia membuat jalan yang tembus antara Pali ke Lubuk Linggau, yang tadinya jaraknya itu 256 km. Itu ditempuh karena jalannya seperti itu juga, itu dalam tempo 7 atau 8 jam. Sekarang beliau membuat jalan itu yang 106 km itu sudah bisa ditempuh dalam tempo 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, jadi kalau kita hitung kecepatan mobil rata-rata 60 aja, itu sudah hanya 2 jam. 2 jam nyampe. Nah, 2 jam. Kemudian beliau membuat flyover yang menghubungkan antara Prabu Mulih dengan Muara Enim. Pernahkah terhitung oleh kita? Dan kita melihat lagi sekarang, kita lihat. Contohnya yang paling konkret ini, dia membuat gedung olahraga Megang. Itu juga di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau ya? Di Lubuk Linggau. Nah, kalau dikatakan di Kota Madia ini tidak ada pembangunan, apakah tidak kita lihat? Ada proyek raksasa loh. Ada proyek raksasa. Itu jembatan Musim 6. Oh iya. Itu kan 2 tahun mangkrak. Setelah beliau ini itu kan bisa diselesaikan. Hingga itu bisa diresmikan kalau tidak salah pada tahun 2020. Oleh Bapak Presiden langsung ya? Ya. Kemudian kita lihat lagi nih. Di Skip Ujung. Oh, flyover. Ya, flyover. Oke, benar. Nah, akan tetapi beliau ini selalu memproyek yang menyentuh langsung masyarakat. Contohnya lagi yang sangat menyentuh itu kita lihat. Beliau membuat jaringan listrik di salah satu desa, apa namanya desanya itu saya lupa itu. Di Musi Banyasin. Dan ada lagi di daerah Oku Timur, itu kalau tidak salah Harisan Jaya kalau tidak salah namanya. Saya lupa nama desanya. Kemudian bagaimana dia membedah rumah di Kenten Laut itu, Kecamatan Talang Kelapa, kemudian membuat juga jaringan listrik sekaligus memperbaiki infrastrukturnya. Jadi semua itu bukanlah hal yang mudah. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya belum lagi yang tidak kita lihat secara kasat mata. Ini hanya secara kebetulan ya. Itu karena infrastruktur yang kita omongin tadi kan? Infrastruktur. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain yang tiada terhitung, tiada terhingga. Hampir setiap hari beliau itu jalan. Ya, berobat gratis pakai KTP. Nah, dan sebagainya. Itu sangat banyak. Nah, ini kasat mata saja. Jadi kalau kita katakan tidak ada pembangunan, dan ini ya, dia melaksanakan ini untuk diketahui itu, dia itu periodenya itu 5 tahun ya. Iya benar. Ini sebanyak 2,5 tahun itu kita terkena suatu musibah besar. Ya. COVID. Ya, COVID-19. Ya. Barangkali kita ingat ya, COVID itu di samping seluruh dana itu tersedot untuk kepentingan COVID.
Ya, kita tidak boleh apa-apa lah. Tapi Jadi beliau masih bisa membangun. beliau masih bisa dalam tempo 2,5 tahun. Nah, bayangkan. Jadi kalau saya melihat itulah beliau banyak pembangunan yang beliau laksanakan. Ya, sangat menarik yang disampaikan oleh Kak Herman tadi. Kalau pembangunan di Sumatera Selatan memang tidak bisa dilihat hanya dari ibu kota, kayak. Iyalah. Tapi dari daerah-daerah yang penyangga yang 17 kabupaten kota. Betul. Nah, di sini kalau bisa dikatakan pemerataan berarti terjadi di pembangunan di Sumatera Selatan semasa Iya. kepemimpinan dari Pak Herman Deru. Iya. Oke. Kalau Kakak melihat hal ini nih, kalau sebagai mantan birokrat, tujuannya apa nih Kak untuk meratakan ini? Iya, karena dia ingin mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat. Dia mantan bupati loh, berpengalaman. Benar. Bagaimana keluhan masyarakat dia tahu. Dan beliau ini untuk ke depan pun sudah mempunyai ide-ide yang cemerlang. Salah satunya mungkin bisa kita ulas Kak soal Pelabuhan Tanjung Carat Nah. yang berapa periode, maaf ya, periode gubernur sebelumnya tidak, hampir tidak terwujud, ini mulai terwujud. Nah, gimana pandangan Kakak ini Kak? Nah, ini hebat. Tanjung Carat ini sudah berapa gubernur yang ingin mengurus. Tidak pernah berhasil loh. Tetapi beliau ini sekarang memasukkan ini di PSN. Sudah diterima. Oh, nasional? Iya, Oke. tinggal pelaksanaan. Rencana jangka panjang beliau ini mulai tahun 2002, bukan hanya itu ya. Karena beliau melihat di Tanjung Api-Api itu nampaknya sudah dangkal. Jadi beliau ingin membuat New Port Palembang istilahnya itu. Terus ada rencana juga kan, terdengar kabar rel kereta api dari Lahat ke Kertapati langsung. Iya, karena beliau melihat bahwa di Desa Blimbing itu macetnya panjangnya luar biasa. Karena truk batu bara. batu bara Oke. yang tidak berhenti. Dan itu juga sudah diterima oleh Kementerian KP2 IP istilahnya itu. Sudah diterima. Bukan hanya itu. Jadi beliau juga jadi di tingkat nasional itu beliau ini mempunyai ada 15 PSN di Sumatera Selatan ini yang akan beliau buat. Tetapi beliau ini mengutamakan ada 6. Apa tuh? Yaitu tadi, pertama jalan tol. Jalan tol. Jalan tol itu antara lain dari Kayu Agung, Palembang, Betung. Kemudian Betung, Jambi, dan apa namanya itu. Kemudian antara lain jalan juga dari apa namanya Kayu Agung itu ke Muara Enim langsung ke Linggau. Jalan dari Linggau ke Curup, jalan tol itu langsung ke Bengkulu. Kemudian perkereta apian tadi ditambah lagi dengan pelabuhan ini tadi, Pelabuhan Tanjung Carat. Carat. Nah, ini diutamakan, sudah disetujui ini. Dan itu akan dilaksanakan ke depan ketika beliau memimpin lagi Sumatera Selatan. Iya. Ini rencana ini sudah terprogram nih, tahun 2022. Siapa gubernurnya tahun 2022? Beliau kan? Beliau, benar. Nah, jadi berarti ini ide beliau. Ada 15 ini. Antara lain kalau kita lihat nanti dia akan membuat irigasi di Lematang, irigasi di Komering, kemudian dia akan melanjutkan. Ini yang PSN ini, proyek strategi nasional, ini seperti Bendungan 3 di Aji. Kemudian beliau ini akan membuat bahan baku hijau di Pelaju. Kemudian akan mengadakan gasifikasi terhadap batu bara yang ada di Muara Enim. Kemudian ada lagi, beliau ini akan mengupgrade sumur-sumur yang Penghasil minyak nah ya? iya. Oke. Jadi banyak itu ada 15 yang saya lupa karena sayanya kan mendadak. Kalau tidak mendadak ya barangkali saya punya Akan persiapan, nanti kita bawa bikin- catatan. Nanti Ini kita bikin macam dialog lah Kak. Dialog bagaimana mencermati tentang pembangunan dilaksanakan oleh Pak Herman Deru ketika memimpin. Dan sepertinya proyek itu kan digagas di 2022 Kak ya. 2022. Beliau lagi memimpin. Dan biar terlaksana dan benar-benar tepat sasaran, beliau harus diamanahkan untuk memimpin lagi di 2025 dong. Iyalah. Oke. So masalahnya ini pun
RPJP, rencana jangka panjang kita ini, dari tahun 2025, dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Ini pun ada 1 tahun lagi. Jadi tahun 2024-2025 itu masih ada kesempatan untuk membangun, untuk melaksanakan perintah RPJP itu. Nah, dia akan melihat apa-apa yang belum. Kalau kakak nih diminta memberikan saran kepada Pak Hermanderu ketika nanti memimpin, skala prioritas untuk pembangunan di arah mana kak yang paling tepat? Ya ini tadi bagus. Tetapi jangan lupa untuk meningkatkan PAD barangkali kalau kita diminta saran, Ya. itu seperti peningkatan lapangan terbang Mahmud Badarudin. Oh, bandara kita Ya kan kita sekarang ini kan menurun Oke. dari internasional menjadi penerbangan domestik. Kalau kita lihat itu ada 5 yang perlu kita perbaiki. Apa tuh kak? Yang pertama apron, yang kedua hanggar, yang ketiga itu landasan pacu, runway istilahnya. Kemudian ruang tunggu dan juga lapangan parkir. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan daerah juga barangkali, kalaupun ini Ya. ini saran ini kan. Semoga saja nanti bisa lah kak, diminta sarannya nanti ketika beliau menjabat kembali. Apalagi kak kira-kira? Contohnya kita lihat di Kabupaten Simalungun. Apa tuh? Jadi Kabupaten Simalungun itu membuat listrik tenaga air. Jadi itu menghasilkan pendapatan daerah yang tidak terhingga, sebulannya itu berapa miliar. Saya lupa pastinya, ada yang disebut, tetapi saya takut nanti itu tidak sebenarnya. Oke. Nah jadi kalau itu kita buat, daripada itu digarap oleh pihak swasta, apa salahnya? Kita ini kan sumbernya banyak, seperti di Oku Selatan, di Lahat, di Pagar Alam, di Lubuk Linggau, kemudian di Muara Enim, itu sangat banyak. Benar-benar. Nah, jadi andai kata, ini ya kita kerjasama dengan kabupaten. Bagaimana sharingnya, bagaimana nanti. Jadi kalau itu kita buat barangkali, kita contoh aja Simalungun itu. Ya. Dia bisa menghasilkan Pendapatan daerah. Oke, lewat listrik. Karena ada undang-undang loh. Jadi kalau kita membuat pusat listrik tenaga air itu PLN berkewajiban membeli arusnya itu. Saya mau pakai pertanyaan yang sederhana kak. Kenapa harus Pak Hermanderu memimpin ke depan demi kemajuan Sumatera Selatan? Kenapa harus Pak Hermanderu? Kalau menurut kakak? Yang pertama, dia kan belum sempat melaksanakan pembangunan seutuhnya. Oke. Karena masa COVID ini tadi. Kemudian sekarang dia mulai dari perencanaan baru. Kita lihat dari 15 proyek strategi nasional itu, dia mengambil ada 6 itu yang menyangkut logistik sama transportasi. Itu sangat strategis, pemikiran yang luar biasa. Oh, ya. Ini tidak mudah punya pikiran seperti itu kok. Nah jadi kalau itu dilaksanakan betapa hebatnya Sumatera Selatan. Ya. Coba bayangkan. Mampu bersaing dengan provinsi lain. Nah, apalagi kalau itu nanti dimasukkan di dalam RPJP tahun 2025, tahun 2045. Ini kan pembangunan tidak lepas juga guys, selain menggunakan anggaran dari pemerintah, kan ada masuknya investor-investor. Kalau menurut kakak selama kepemimpinan beliau, banyak juga tidak investor masuk ataupun bekerja sama dengan kita? Bagaimana tuh? Ya itu kalau masalah investor barangkali saya kurang mengikuti betul ya. Tetapi saya lihat ini dari program-program yang ada aja. Karena masalahnya investor-investor ini saya sebetulnya kurang memahami. Kalaupun paham sedikit-sedikit nanti kita salah ngomong. Penting tidak keberadaan investor untuk sangat penting. Penting ya? Sangat penting. Kalau kita lihat dari pendekatan, bukti saja ini. Seperti Tanjung Carat ini kok bisa berhasil. Sudah berapa gubernur mengurus itu nggak berhasil kok. Beliau menggebu-gebu. Berhasil. Sekarang yang kita sebutkan itu tadi sudah ada persetujuan dari kementerian. Tinggal pelaksanaan lagi.
Apa pentingnya Tanjung Carat bagi Sumatera Selatan? Oh, itu strategi sekali. Itu bisa menggantikan Batam loh. Lah, bukan hebat. Jadi rencana Tanjung Si Api-apinya tadi seperti itu. Tetapi Tanjung Si Api-api ini lautnya itu ada pendangkalan. Benar. Karena yang tidak bisa diatasi karena lumpur Erosi, itu datang lumpur. terus. Nah, jadi kalau kita ingin maju, betapa hebatnya Palembang. Kalau Tanjung Carat itu jadi. Bahkan Batam pun mungkin akan tersaingi kan? Nah, bukan terus jangan-jangan pindah. Pindah. Oke. Itu. Dan sektor ekonomi pun pasti akan Jangan-jangan Singapura pun. Benar. Singapura, bisa pelabuhan Tanjung Baab. Betapa Pelabuhan hebat baru. itu sebenarnya salah satu ide yang cemerlang itu. Dan kakak yakin bakal terlaksana di 5 tahun kepemimpinan beliau untuk penyelesaiannya atau bagaimana? Saya yakin. Siap. Dan kita akan mengawasi bersama. Iya. Kak, tidak terasa hampir 20 menit nih. Sebagai closing statement, saya ingin kakak sebagai birokrat senior memberikan sedikitlah masukan ke masyarakat. Bagaimana sih menilai sebuah pembangunan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, terutama Gubernur Sumatera, biar tidak salah menilai, biar dalam menilai juga tepat sasaran dan benar-benar mempunyai data dan fakta yang kuat. Silakan Kak, coba Kak. Ya sebenarnya kita menilai sesuatu itu jangan dari satu aspek saja. Ibarat kita menilai sebuah rumah itu, kita lihat dari depan, dari samping, dari belakang ke dalam. Baru kita tentukan nilainya. Kalau kita masuk dari belakang jorok sekali. Ada comber, ada dapur. Kalau kita lihat dari depan barangkali wah mewah. Tapi dari samping joroknya ada. Setelah masuk ini barangkali keramiknya pecah-pecah. Plafonnya sudah pada amblas, wisinya buntu dan sebagainya. Jadi kita itu ibarat melihat bangunan itu, lihatlah secara keseluruhan dari segala bidang. Dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, ke dalam, baru kita tentukan nilainya. Nah itu kita menilai itu sudah pasti dengan hati yang bersih. Nah, kalau misalnya kita sudah ada unek-uneknya, walaupun bagaimana, ya payah bagi kita menjelaskan kepada lalat bahwa bunga itu indah dan harum. Walaupun sudah kita jelaskan, dia masih akan mengorek-ngorek bangkai atau tempat sampah. Tapi ini perlu kita sampaikan. Subhanallah. Ini menarik sekali sahabat Ngopi Sumsel dan sangat bijak sekali penutup dari Kak Heruman. Yang pasti saya mengajak, ayo menilai secara objektif. Ayo menilai benar-benar berdasarkan data yang ada. Dan yakinlah dengan penilaian yang berdasarkan objektif dan data, kita akan menentukan pemimpin yang tepat untuk memimpin Sumsel ke depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.